Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Putri Budiman, perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kampanye yang berjudul Bijak Bermedia Sosial dalam Menyikapi Informasi Publik. Presentasi akan dilakukan oleh seluruh anggota kelompok secara bergantian. Perkembangan media sosial membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Banyak pengguna yang langsung membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kondisi ini dapat memicu adanya penyebaran hoax, ujaran kebencian, serta kesalahpahaman di masyarakat. Fenomena ini dipilih karena dapat menunjukkan bagaimana penyebaran informasi di media sosial dapat mempengaruhi opini, emosi, dan persepsi publik. Oleh karena itu, diperlukan adanya literasi digital, berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Untuk slide selanjutnya di bagian target audience, kami mentargetkan audiens untuk generasi Z, milenial, generasi muda, dan juga masyarakat umum. Karakteristik dari target audiens kita ini berusia 17 sampai 30 tahun yang aktif menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga X. Karakteristik psikologis mereka cenderung menyukai konten yang cepat, inovatif, kreatif, dan berbasis visual yang memiliki shock value atau unsur satir yang relevan dengan realitas sosial. Jadi, kampanye ini dirancang khusus untuk membawa perubahan yang nyata bagi masyarakat melalui tiga tingkatan perubahan psikologis. Yang pertama, perubahan pengetahuan atau efek kognitif. Kami ingin audiens memahami informasi yang benar, mengenali masalah penyebaran berita tanpa verifikasi, serta memahami pentingnya bersikap kritis di media sosial. Yang kedua, perubahan sikap atau efek afektif. Kami ingin mengubah pandangan dan perasaan audiens mulai lebih peduli terhadap kebenaran, lebih menghargai perbedaan pendapat, dan tidak mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian. Dan yang terakhir ketiga, perubahan perilaku atau efek konatif. Ini adalah tujuan akhir kami agar audiens tidak hanya tahu dan peduli, tapi juga benar-benar bertindak mulai memverifikasi informasi sebelum membagikannya, berkomunikasi dengan sopan, dan bertanggung jawab saat menggunakan media sosial. Dengan ketiga tahapan ini, kami berharap pesan kampanye ini tidak hanya sekedar ditonton, tapi juga benar-benar dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan teori psikologi komunikasi yang diterapkan di video ini. Yang pertama, pada opening ada teori psikologi attention, yaitu perhatian, yang dimana informasi yang viral dan mengejutkan mampu menarik perhatian sehingga audiens terdorong mengikuti pesan selanjutnya. Tujuannya yaitu menarik perhatian, menentukan cepatnya penyebaran informasi di media sosial. Selanjutnya masih di opening yaitu ada curiosity dan attention. Teori ini menjelaskan pertanyaan mampu meningkatkan keterlibatan audiens dan membuat mereka memproses pesan lebih lanjut. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada Elaboration Likelihood Model atau ILM. Banyak orang memproses informasi melalui peripheral route, yaitu hanya berdasarkan judul, viralitas, atau komentar tanpa berpikir kritis. Yang kedua, ada Social Learning Theory. Perilaku negatif di media sosial ini dapat dipelajari dan ditiru ketika sering diamati oleh pengguna lain. Yang ketiga, Theory of Planned Behavior. Perubahan perilaku dipengaruhi oleh sikap positif, norma sosial, dan kontrol diri sebelum seseorang mengambil tindakan. Ya, dan yang terakhir ada prosocial behavior. Perilaku prososial mendorong individu berkomunikasi dengan empati, menghargai orang lain, dan membangun hubungan sosial yang positif. Mari menjadi generasi digital yang cerdas, menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar, membangun empati, dan menciptakan ruang diskusi yang sehat. Bijak media sosial, karena setiap klik memiliki dampak. Melalui video kampanye ini, kami harap bisa mendorong terciptanya diskusi publik yang lebih sehat, solutif, dan berbasis data di ruang digital. Kampanye ini tidak hanya bertujuan untuk menyadarkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi, tapi juga mengajak masyarakat agar lebih kritis dan bertanggung jawab sebelum mempercayai maupun menyebarkan sebuah informasi. Selain itu, kami berharap kampanye ini dapat membantu menjembatani perbedaan persepsi yang muncul di masyarakat melalui komunikasi yang lebih objektif dan berlandaskan oleh fakta.
Dalam jangka panjang, kami juga ingin mendorong terciptanya budaya bermedia sosial yang lebih etis, sehingga setiap individu mampu menjalankan perannya sebagai pengguna media sosial yang kritis, menghargai perbedaan pendapat, dan juga berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang positif. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Maaf jika banyak salah kata atau kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.